Ih, gue nangis sih tadinya. Apa sih? Belum ngomong apa-apa anjing. Makasih sudah mewakilkan semuanya. Oke, terima kasih. Mampus lu, biasa bikin nangis gue lu. Gue yang jadi geli anjing. Yang terakhir itu buat apa sih? What's up guys, back again di Halo. Toxic FM. Setelah berbulan-bulan akhirnya kita syuting lagi. Wih. Judulnya kali ini apa ya? Judulnya Eh, pengantin baru. bukan, ya nggak bagus. Dika unboxing. Ada aja. Sangat clickbait. Gimana caranya gue nyeritain yang sudah dilakukan dari bulan lalu? Wah bener ya? Nantangin dia, Jangan dong, nantangin dia. jangan dong. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial buat kalian-kalian semua yang deket-deket sama Andrea, biar kalian tahu siapakah dia seseorang. Oh dibuka? Dibuka, kan udah surprise, maksudnya kan udah tujuannya. Surprise apa maksudnya? Ini tuh dari zamannya Disa masih sekolah selalu mempertanyakan orang Iya. ini tuh siapa sih gitu. Sebenarnya sih gue nggak mempertanyakan karena teman-teman gue yang mempertanyakan gue dan gue jadi penasaran, iya ya ini tuh siapa gitu, orang itu yang mana gitu. Mau kenal aku yang kenalin atau kalian kenalin diri kalian sendiri-sendiri? Kenalin apa maksudnya? Kalian kenalin diri kalian. Kamu Dari duluan yang nama. kenalin. Nih yang ini namanya siapa? Aji Memasite. Watashi wa namewa. Kok jadi orang Jepang sih? Kamu dulu. Jadi yang ini namanya, ini kakak aku guys, namanya Ulfa Aisyah. Halo. Dia adalah pengisi suara dari Pinterest Andrea Wahyu. Nih buat lo yang nanya-nanya, itu pasangannya ya? Itu ya? Ih, punya orang ini. Ya Allah, ilallah. Sekepo itu kah hidup dia? Nah, terus kalau gue mah nggak usah dikasih tahu lah ya, udah pernah masuk juga. Iya, Oh iya, sih. ini pelatih basket dia ya? Iya, berarti basket. Dulu. Ya, pokoknya lihat episode sebelumnya ya guys ya. Dulu, Ini sekarang kita udah main buat guys BN. syuting. Jadi hari ini kita mau nge-review pasangan baru. Anjay nge-review. Kaget gue. By the way mereka masih baru nggak sih kalian? Baru lah, Baru masih amat 1 banget ya guys bulan. ya. 1 bulan serius. Baru 1 bulan. Mereka kemarin nikah di tanggal 25 Juni ya. Heeh. Juni 2025. 2025. 2024. Gue masih Anda lama come, udah nikah. come from the future. Ya, ternyata di kuping ya. 2024 kemarin guys, tepatnya di hari Selasa jam 10 anjay. Di Kalop Alhamdulillah. Sanggrahan. Anjay, gak usah di-spill, Bang. Iya. Jam 11, Ding. Jam 10 ya, Go. Ya sahnya sih Iya, jam jam 11 ya. Ceritain dong. Gimana? Mau Apa yang cerita? cerit- Kalau untuk dari perkenalan awal-awal mungkin kepanjangan ya. Kita cerita langsung ke intinya. Proses kalian Enak. bukan. Bukan ya? Proses apa nih? Aduh, Oh, mohon maaf, mohon maaf. aduh, Bentar. proses ini Apa nih? maksudnya pas mau ke jenjang yang serius gimana? Ceritain dong. Awal mula yang yuk kita serius yuk gitu. Siapa yang mulai duluan? Udah duluan. Aku dulu. Seriusan? Dia duluan. Sebenarnya dia tuh nggak ngajakin nikah. Ngajak ini ngewe? Jadi Itu option kedua sih. awal mulanya itu Oh, awal mulai itu nih yang ngewe yuk nikahin dulu gitu. Guys, Mbak Mary kalau simple, gitu. simple. awal mulanya itu nyokapnya dia ngomong kan lagi main ke rumahnya dia kan. Nyokapnya dia tuh tiba-tiba nanya, Mau cucu. Enggak gitu, nanya kakak benar tahun depan tahun 3 tahun lagi ya, 3 tahun lagi mau nikah. Terus gue tuh kayak bingung kayak hah, terus gue bingung kan kayak nggak tahu abang tuh gitu aja pokoknya. Jadi gue tuh sebenarnya nggak dikasih tahu. Nah terus pas udah pulang baru tuh gue nanya. Oh berarti itu tuh baru antara Baru Kak ngomong- Dika sama iya, nyokapnya dia baru- gitu. baru Tapi kayaknya nyokapnya baru langsung nanya ke lo gitu. Iya. Oh. Nah gue tuh kan nggak tahu, terus gue nanya kan emang ngomong apa ke mami gitu. Terus
Ya sebenarnya itu baru omongan aku aja mau nikah 3 tahun lagi gitu. gitu. Tapi belum ngasih tahu kamu soalnya baru mau nanya-nanya dulu gitu. Tapi kan nyokapnya langsung ngejederin ke gue bingung dong jawab apa. Jadi gue tanya aja ke abang. Nah dari situ baru tuh ngerencanain, oh ya udah kalau misalkan mau nikah kita nabung dulu gitu. Karena kan Berarti itu di tahun berapa tuh? 21. 21 ya? Iya, 2021 Iya, kita jalan 2 tahun. itu mau Itu juga bilangnya awalnya kan 3 tahun. Iya, Gua kan 2 tahun doang ya jadinya. Kalau 3 tahun nyampe. kan berarti 2025 kan? nggak nyampe malah. Jatuhnya 2 malah setahun lebih setahun doang. Iya sih. Memang ya kalau orang yang niatnya ya baik pasti dipercepat gitu kan, dicepat buat ya gitu. Gitu buat dia itu apa? Jangan digituin, Dis. Itu kan gua bilang tadi alasan kedua. Terus pas proses itu belum orang tua kan? Belum. Masih orang tua Kak Dika sama Iya. lu ya? Nah kalau gue tuh ngasih taunya tuh pas udah nabung, udah jauh-jauh mau nabung tuh, baru ngasih tahu Kak Dika ngajakin aku nikah kayak gitu-gitu. Sebenarnya bilangnya 3 tahun lagi, karena kan emang dia ngomongnya 3 tahun Iya. lagi kan. Nah terus oh ya udah kalau emang mau ada rencana nikah di nyokap tuh bilang apa ya, pokoknya lancarin aja gitu. ya. Karena kan emang mau nabung. Cuma kayak nanya cepet banget gitu. Kayaknya mama baru ngelepas kamu Ya namanya orang tua sekolah ya, kan, gitu kan Pasti tahu-tahu nggak udah mau berasa, nikah. iyalah. Kan juga gue gitu kayaknya, kayaknya ya, tahun depan. nggak tahu dah. Minggu Ah, depan. tahun depan. Ini udah nih. Oh, cincin dari siapa nih? Ini agak bolong dari ASMK ini guys. Terus pas proses pertemuan orang tua sama orang tua gimana tuh? Nah itu Ini berbagi itu- pengalaman aja ya guys ya. pas orang tua sama orang tua itu sebenarnya Sebenarnya nggak itu- berjalan mulus. Ada lah naik Itu turun. kayak buat semacam silaturahmi aja biar mereka tuh saling kenal juga lah ya gitu Iya. ya. Syarat lah ya gitu. Mm. Gak berjalan dengan mulus. Itu nggak pasti berjalan dengan mulus karena masalahnya kan ada di gua juga kan, di pihak guanya. Pertama sebenarnya tuh kita udah ngerencanain nggak mau ada lamaran kan, karena emang mau yaudah acara biasa aja, nggak mau ada lamaran, terus maunya kumpul keluarga aja nih. Nah tapi dari pihak dia kan mau yaudah mau tetap ada lamaran karena kan namanya laki-laki kan harus melamar perempuan gitu kan. Istilahnya diikat dulu Iya. gitu ya kan. Terus pas oh ya udah nanti kita lamaran, tapi kan itu masih lama kan. Nah gue tuh nentuinnya itu Februari, pokoknya awal tahun depannya itu lamaran gitu. Ya 2024 berarti ya? Itu Atau 2024 awal 2024 iya Awal-awal. 2024. Januari gitu ya? Iya itu Februari. mau lamaran. Nah akhirnya ditentuin kalau nggak Januari Februari. Cuma kalau Januari kan kayak tiba-tiba kecepatan kan. Iya, Tuh akhirnya mutusin buat Februari. Februari itu ketemu. Tapi ternyata ada masalah di pihak guanya gitu. Tapi sebelum mau lamaran itu kita keluarganya dia itu udah inisiatif untuk datang dulu buat ngobrolin acara lamarannya gitu. Pertemuan pertama dulu. Iya, sebelum pertemuan untuk pertama. arah ke lamaran gitu. Terus Ada bu. Oh iya, HP gua. Ada lagi. Sampai ngecus asli. jorok aja. Nggak, sumpah kaget gua. Yang out-frame malah bikin kaget, lu sumpah. Anjir. Bikin 24 aja, Kak. Direkam Mbak. Nah, cakep. Tanya rasanya. Tadi dulu nih cerita belum kelar. Ayo lanjut. Ya udah nanti. Ayo lanjut. Tadi cerita pertemuan sama orang tuanya. Tadi sampai mana? Sampai kendala di lu. Tadi kendalanya itu di gua karena ya ada masalah dari keluarga gua lah gitu. Sampai akhirnya gua ngomong ke nyokapnya dia minta maaf gitu kalau acara lamarannya kayaknya nggak bakal jadi gitu. Pokoknya intinya karena masalah ekonomi deh nggak jadi kayak gitu segala macam. Terus karena udah debat pasti kan ada yang kecewa dong satu sama lain. Kalau udah debat gitu karena nyokapnya dia kasihan sama gue juga, jadi ya udah
nggak dilanjutin lamaran. Jadi nggak lamaran tuh. Jadi nggak ada proses Iya, lamarannya. makanya kita nggak update lamaran karena kita nggak jadi lamaran. Jadinya langsung, oh ya udah, karena lamaran nggak jadi, oh ya udah langsung nentuin tanggal. Oh jadi pas pertemuan Pas keluarga itu langsung nentuin tanggal Enggak, atau ada pas- pertemuan lagi? nggak ada Malah pertemuan sebelum. lagi. Jadi gue yang nentuin langsung. Mau di Jadi tanggal. cuma pertemuan untuk tanggal nanti lu langsung gitu. Iya, Oh. pokoknya gue langsung nanya sama saudara yang lebih tua lah ya dari nyokap gue, dan nanya konsul tanggal segini bagus atau enggak. Terus kata saudara gue kan bilang semua tanggal itu baik. Jadi gue ya udah gue ngetanggal di tanggal 25 bulan Juni 2024. Ada hal spesial nggak sih dari tanggal itu? Lu ngambil tanggal Gak ada hal spesial sih. Apa emang kepingin? Sebenarnya gue tuh pengen awalnya itu pengen 7 November 2024. Karena Tapi kan gua kelamaan. udah gue potong kan tuh yang dari 3 tahun itu kan nyampe ya setahun lebih itu kan. Terus ya udah ikutin aja tanggal itu kan 7 November itu kan tanggal jadian kan. Sebenarnya bukan tanggal jadian banget. tanggal Buat-buatan kenal aja. gitu, Iya, buat-buatan jadian. Gue ngambil air dulu ya. Buat-buatan aja gitu. Berarti Nah, yang tanggal 25 itu emang dari lu Nggak ada. sendiri, Dika nggak ini? Dika nggak Nggak. ikut? kalau dia kan apa-apa? ya udah tentuin aja gitu. Tadinya tuh mau tanggal 7 November mau tanggal 7. Terus mau tanggal cantik kan 24/06/24 kan. Tetapi ternyata uak gua yang di Subang itu kayak ngitung apa sih, kalau orang Jawa tuh ngitung weton gitu ya. Weton Iya, tuh apa? tapi kalau gua nggak tahu sih itu ngitung weton apa enggak. Jadi kayak dia lahir bulan apa, dia lahir hari apa, gue lahir hari apa. Nah kebetulan gue sama dia sama-sama hari Sabtu. Nah sama-sama hari Sabtu, uak gue bilang dia kalau Sabtu itu sialnya tuh di Minggu sama Senin. Sialnya? Iya, apa hari sialnya gitu loh. Oh, ada Hari sialnya kalau gitu. yang lahirnya hari Sabtu, sialnya di hari Iya, ini gitu. pokoknya nggak boleh Minggu, Senin sama Kamis atau apa gitu. Nah ternyata Selasa dibaiknya, ya udah gue ambil Selasa tanggal 25. Tadinya gue mau ambil tanggal 24, tapi karena ya itu kan sepuh ya yang ngomong. Jadi ya udah gue bilang tanggal 25 hari Selasa. Itu hari baik gitu. juga. Terus pas proses kalian nabung, itu kan pasti ada pasang surutnya tuh. Boleh nggak sih dibagi cerita sedikit tentang pasang surutnya kalian ketika menabung? Itu gimana? Nabung. Jadi deh bukan seru sih dibilang. Pas baiknya aja gimana? Maksudnya pas baiknya? Kayak gimana ya? Pasti kan ada hal-hal yang nggak enak atau kayak yang Oh, ada pas- masalah gitu pas proses nabung atau proses pas nabung itu pasti kan ujiannya di ekonomi ya yang iya lah udah yang pastilah. Nah dia berhenti kerja. Oh. Itu iya, kamu berhenti kerja. Kamu kan Kan yang seneng-senengnya aja dong. Gua berhenti kerja itu November 2023 loh. Cuman butuh berapa bulan doang itu. tapi kan Gua cuman nggak nabung 2 bulan kok. tapi kan itu kan jadinya kan kayak ngerasa berasa gitu loh. Oh iya berasa sih iya. Nah cuman kalau gue tuh sebenarnya santai aja, karena gue ngerasa kayak yaudah lagi gue punya uang ya udah santai gitu kan. Nah cuman gue tuh yang kasihannya karena nyokapnya dia juga kayak, bang kerja kamu itu mau nikah gini-gini. Oh, Jadi kan gitu. gue mikirnya dia, Ngingetin gitu lah. ya gue mikirnya dia tuh yang kena mental lah gitu, pikiran iya. gitu. Dia juga lagi susah nyari kerja, Iya, dapat susah nyari omongan kerja gini juga gitu ya kan. kan. Tuh, nah itu pas dia nyokapnya ngomong kayak gitu tuh depan gua, terus dia ngelamar kerja, tahu-tahu dia langsung diterima kerja ya waktu itu. Langsung di email tuh langsung terima kerja besok. 2 minggu depannya kita langsung interview ya. Minggu depannya kita langsung interview. Di tempat yang gua sekarang. Yang sekarang Oh yang di tempat- BL itu. Oh gitu. Terus Bukan kalian- BL Budi Luhur ya. Tapi nabung kalian itu prosesnya kayak ditentuin per bulan berapakah atau kayak ya udah ada duit kita tabung gitu buat nikah? Ditentuin sih. Ditentuin kan pasti punya target pokoknya masing-masing kan. Aku sampai lupa loh berapa nominalnya kita per bulan. Waktu Lupa itu aku. tuh kita 500 Tunggu, ini 500. sensitif nggak? Enggak. Kan ini kan berbagi Yang sensitif cerita dia aja. doang tuh tadi 2 bulan doang gua nggak kerja dihitung. Dihitungnya seakan-akan nggak nabung. Ya, jatuhnya. Enggak, tapi pas gua berhenti kerja langsung itu lepas. malah lagi naik-naikin. Iya.
jadinya gua kan bukan dipecat ya, maksudnya tokonya emang tutup Indie Pet Shop itu kan. Indie Pet Shop itu kan tutup bulan November. Nah di bulan apa? Septembernya ya, Septembernya kita niatin buat di push lagi kan. Jadi gue 7,5 dia 7,5, jadi kan 1,5. Berarti ada target kan kalian? Kayak kita ada. masing-masing nabung segini ya. Ada. Target kita tuh pokoknya 20 juta ya. 23 lah, 23 juta. Nah, kita ngitungin bulan ini gitu. Cuman kan kadang gaji kita tuh kayak ada potongan apa gitu kan. Jadi bulan ini tuh gaji kita segini, jadi kita nabungnya segini, tapi bulan depan harus segitu gitu. Oh, oke. Jadi kayak gitu. Pokoknya kita nabung, kalau mau nabung itu mau lancar tuh harus targetin berapa. Karena pasti langsung tujuan. Pertanyaan apaan sih, cara nabungnya gimana? Cara nabungnya ngerti. Kita itu nabung konsulnya ke nyokapnya dia. Nyokapnya itu dia Mami. Iya, mami itu dibilang dari awal nabungnya babi lu. Nabungnya itu di Pegadaian Mas gitu loh. Oh, Pegadaian. Jadi kita nabung emas. Nah, tapi jadinya itu dicairkan uang gitu. Iya. Di Pegadaian. Pegadaian. Iya. Berarti nabungnya di Pegadaian. Nah, Pegadaian bukan berarti kita nggadein barang atau apa, kita ambil duitnya enggak. Jadi kita tuh di situ ada dia ngasih kayak fasilitasi buat kayak mau nabung emas enggak. Itu kan kalau dari Pegadaian kan udah pasti kan OJK kan. Awalnya tuh niatnya sebenarnya bukan di Pegadaian buat nabungnya, tapi ya bibit deh, iya bebas. Enggak, nabung biasa di bank biasa, nabung naruh aja. Awalnya kan gitu. Emang ya? Ya udah, pokoknya gitu. Akhirnya ya udah ke Pegadaian, terus ya itu ke nyokap gua. Ke nyokap gua itu nanya, dibilang emas aja. Kebetulan yang lagi naik kalau nggak salah di waktu itu kan Antam tuh, Mas Antam. Ya udah, akhirnya udahlah kumpulin dulu di situ. Kumpulin. Ya alhamdulillahnya nominalnya kan jadi naik kan. Apalagi pas yang awal-awal tahun ini kita dengar menyentuh berapa gitu per 10 gram bisa per gramnya ya, per gramnya. Oh, gitu. Per gramnya naik, ya udah. Berarti kumpul. Menabungnya itu beda-beda ya setiap orang. Ada yang di bank, ada yang benar-benar di celengan, ada yang diinvestasiin dulu. Iya, diinvestasiin dulu gitu. Dengan cara yang mereka kompromiin gitu ya. Apa sih? Terus untuk dari segi mental, ini pertanyaan berat nih kayaknya dibuat Kak Ulfa. Anjay. Gimana sih mental lu pas mau mendekati? Dia dulu deh. Iya deh, Kak Dika dulu deh yang mental nggak Kan dia ngajakin kan. Oh ya, gimana sih Bentar. mental? Enggak, kalau tadi pertanyaan awal tuh gue juga bisa jawab panjang. Masalahnya kalau soal mental, pasti kawan aja kamu ngeraguin aku kan? Sekali napas selesai. Kalau mental gini, gimana ya? Ambil contoh yang masalah dari awal aja deh, sebelum gua ngomong ke dia, gua ngomong ke nyokap gua dulu mau nikah. Ya karena gua berpikirannya apa ya, udah sorry itu saya kayak ngerasain apa aja tuh udah pernah gitu. Terus apa lagi gitu. Ya udah, berarti mungkin yang gua rasa udah cukup nih, bebas gitu. Gua masih sendiri atau walaupun cuma pacaran gitu ya, gua udah bebas kayak mau ngapain aja ini itu segala macam. Nah berarti satu lagi udah tinggal ngelangkah ke langkah yang selanjutnya apa, ya udah diseriusin nikah. Ngomong dulu pertama emang masih ragu tuh, makanya gue bilang kan 3 tahun kan ya, karena itu gue masih mikir. Nah gue juga baru tahu ternyata nyokap gue ngomong ke dia tuh di tahun terakhir, di tahun akhir sebelum nikah inilah, baru jatuhnya ya di 2023 di di pertengahan 2023 lah. Itu gue baru tahu kalau dia awalnya pernah ditanya sama nyokap gue kayak gitu. Ya udahlah akhirnya kalau mental buat gue sih nggak ada yang gimana ya, maksudnya nggak ada yang drop, nggak ada yang apa, paling dropnya ya gara-gara yang nggak kerja itu. Ya, itu tiba-tiba dapat info mau tutup, cuman awalnya dibilangnya mau buka lagi cepet gitu, maksudnya kan ya udah gue nunggu gitu. Cuman ternyata pas dibilang 2 bulan, ya mau nggak mau kan gue cari dulu, cuman
emang selama 2 bulan itu nggak nyari, dan karena nggak ada pemasukan, ya udah mau nggak mau dari dia dulu. Pas akhirnya gue dapet di biliar di Mile yang di Alam Sutra, barulah mau gaji gue berapa udah gue pokoknya kasih semua ke dia, karena emang jatuhnya kan gue ngebayar utang 2 bulan gue yang gak gue bayar itu kan. Isi itu sempat drop emang jujur, karena apa, sebenarnya kalau mau dibilang gaji gue yang di PSF itu lebih gede daripada gaji gue yang sekarang. Maksudnya kalau nyeselnya gue tuh ya nyesel lah akhirnya, kenapa dari dulu tuh gue cuman gope gitu kan, kenapa enggak ya udah gue nggak usah beli apa-apa, gue nggak usah buang kemana-mana duitnya, jadi cuman buat ada beberapa cicilan, beberapa bayaran, sisanya langsung gue lempar buat nabung. Jadi kan lebih kekat lagi kan, jadi pas gue nggak ada kerjaan itu, gue nggak stres mikirinnya kayak gimana gitu. Emang berat kalau pas yang nggak dapet kerjaan itu, emang berat. Cuman udah habis itu pas gue udah dapet kerjaan lagi malah lebih santai. Sampai mana tadi? Kan belum anjir. Lebih Tadi aja. Ya udah enggak ambil lah. Tadi kan intinya kan masalah kesini-sininya kan. Kesini-sininya masalah mentalnya sih stabil sih. Tapi untuk mendekati pas hari-hari haji itu lo ada nggak sih mental yang gimana? Kalau dari cowok? Seminggu sebelumnya iya, tapi seminggu setelahnya enggak. Seminggu sebelum. Maksudnya seminggu sebelum hari H, kalau seminggu sebelum hari H itu malah lebih santai, tapi 2 minggu sebelum hari H itu malah deg-degan. Anehnya di situ, nggak tahu. Apa ya saat itu setelah dari KUA? Udah selesai dari KUA? Bukan dong, sebelum hari H, sebelum ke KUA. Iya, maksudnya. Seminggu. Udah ngurus selesai KUA. Itu santai. 2 minggunya itu. Kayak ada rasa deg-degan kenapa-napa, takut ya. Kalau gue memang tipenya kan nggak tahu kenapa kayak emang banyak kepikiran lah gitu, ada satu dan lain hal juga kan, naik turunnya juga kan gue ngerasain kan, maksudnya ada ini itu, ada sedikit clash juga, sempet ada kayak gitu. Cuman ya udah, yang namanya juga proses kan, nggak ada ininya juga kan, nggak ada yang lempeng-lempeng aja. Gimana mentalnya? Kamu mentalnya lebih mendekati hari hanya atau pas Sepanjang prosesnya. kalau cewek sih gitu ya? Ya bayangin aja mentalnya aja masih drop pas iniin sambutan. Dan dia mau ngomong emang. Sebenarnya pas sambutan itu, gue tuh udah nyiapin Gak teks. sama sebenarnya kalau Seriusan, udah nih, dengerin ya. Sebenarnya pas mau sambutan itu gue udah nyiapin teks. Tapi setelah gue baca ulang, kayaknya gue terlalu puitis deh untuk menyampaikan teks. Ngerti gak sih? Gue terlalu melakonis gitu. Gue yang paling gak mental. Harusnya gue pembawa acara untuk lebih detail dengan cara ngomong pembukanya. Dengan gue yang kayak perkataan gue, udah yang formal aja lah kata lo gitu kan. Lu berdua juga oke, yang lain juga oke. Udah gue pakai teks gue itu. Pas manggil uaknya dia, pakai ini sih. Uaknya dia, jep langsung. Kenapa gue nggak pakai wassalamualaikum kan ya, biasa kan kalau pembawa acara wedding kan ada pembukanya dulu nih. Gue merasa kayaknya dia aja deh yang jadi MC-nya gitu. Terus gue dari situ tuh langsung kayak ngedrop nggak pede gitu Kak. Jadi kayak tremor udahlah lanjut. Tapi buat acara nggak terlalu formal. Iya sih, cuman kan itu kan situasinya keluarga ya gitu. Salah sih lu milih. Salah sih gue ngajain. Gak apa-apa, itu jadi pengalaman. Gue jadi kayak, aduh anjing, jadi gue yang ngedrop gitu. Sumpah, itu untung gak ada mereka nih. Oh iya, pasti gak ada mereka ya? Iya, mereka datangnya telat. Itu lucu sih. Ngiklan. Gue mah terima kasih banget tim Toxic FM udah mau datang dan udah mau support. Ya, thank you banget. Gimana ya guys? Dan sekarang pun udah buka kan ya? Udah buka jasa kan sekarang kan? Seperti biasa kan. Jangan lupa guys, jangan lupa. Anjing. Harga teman aman lah ya. Apaan sih anjingnya? Gimana kemarin? Perasaannya setelah kalian capek nggak sih pas hari H kemarin? Jujur gue juga capek. Jujur gue enggak. Kenapa tuh? Orang dengan ngomong. Maksudnya biasanya kan gue kalau ketemu orang banyak itu kan capek kan.
Tapi jujur gue nggak, karena Berarti lu menikmati acara itu. menikmati, dan gue maksudnya kan gue juga pernah bilang kalau emang itu acara gue nggak mungkin leo-leo sama keadaan dong, kan gue harus totalitas juga. Jadi itu kan acara gue juga gitu, acara bersama, nggak mungkin gue tiba-tiba kayak bad mood atau segala macam. Itu sesuatu yang nggak profesionalitas. Iya, betul-betul. gitu. Jadi kalau emang udah waktunya gue harus action ya action, tapi gue sama sekali nggak capek mood gitu, enggak. Cuma capek badan doang, kaki Iya, gitu. pegel ya, Tapi kalau gue lecet. capek mood enggak. Gue enjoy, gue senang, terus keluarga dateng walaupun hujan Semuanya ya. hujan itu. Keluarga datang, terus teman-teman dukung, jadi gue senang. Jadi gue ngerasa kayak jadi ini gue ngerasa jadi pemeran utama. Jujur pas di KUA itu ada rasa deg-degan yang bener-bener Enggak, lebih dari biasanya nggak sih? enggak, biasa aja. Kamu juga? Jangan tanya gua. Kamu deg-degan nggak? Enggak. Enggak. Pas gila, Kita tuh biasa. enggak deg-degan. Ya lu bisa Jangan lihat sendiri kan. Sumpah Disangka. ya, dengerin. Ini emang gue karena baru tahu orang nikah di KUA apa gimana kali ya. Gue pikir kan orang cuma bilang yang pas kita datang ke situ cuma registrasi surat ya kan. Gue pikir nikahnya tuh di atas. Yang Iya. Enggak, harusnya di atas. Betul. Harusnya di atas. Tapi Kenapa? ada acara. Ada acara. Oh karena nunggu lama. Itu dari Iya. kawannya. Oh. Seminggu sebelumnya ya, seminggu Iya, dikabarinnya sebelumnya itu ada acara adalah ternyata. ujian terakhir kita. Iya, karena aku pas stres. gini kok, kata gue gini, lah kok udah langsung jabat tangan ya kan? Gue langsung siap-siap apa tuh, gue langsung gue juga kaget. Surat-surat doang. Iya. Iya, kalau gitu. kamu kan kaget nyangkanya itu latihan. enggak. Iya, Enggak, nyangkanya enggak. latihan, terus gue juga kaget. Katanya kita cuma mau datengin penghulunya dulu buat cek berkas lagi Iya, cek kan. berkas Kan itu, kamu bilang gitu. Ternyata apa Ternyata si langsung. penghulunya pun nah, kita di sini aja ya. Iya, langsung gitu. Ya ada minus salah kan, makanya gue bilang kan Oh, ada iya naik sih, turunnya. benar. Karena Cuman kan di seminggu Tamarinnya setelah- alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, cuma memang cuacanya yang kurang Cuacanya. mendukung. Tapi alhamdulillah itu cuacanya itu yang kurang mendukungnya pas kita udah Tapi- mau acara-acara selesai ya. Nggak, tapi gue ngerasa Tamarin hujan itu emang apa ya, ngasih lihat kalau ya walaupun hujan masih tetap bisa seneng kan. Oh, Itu malah jadi nurunin, ya hujan kan berkah. bener-bener. Ya berarti jatuhnya ya Tuhan ngasih berkah ke kita gitu. Di acara yang spesial itu. Ya nggak usah dikeselin juga lah hujan. Iya, soalnya mereka langsung kayak ala-ala India gitu di balik pohon tamarin. Enggak ada. Terus Ngadi-ngadi loh. setelah kalian menikah nih sehari deh, kalian kan langsung ke rumah tuh ke Serpong ya? Ya kan, masuk ke kontrakannya, langsung ke rumah kalian masing-masing. Apa yang pertama kalian lakuin? Apa ya? Ya pastinya nggak ngapa-ngapain, gue nunggu seminggu. Dipuasain gua. Oh, karena ada si merah. Gua kan? dipuasain Karena seminggu. ada si merah, guys. Loh, kok dipuasain emang nggak bisa kayak kadal-kadal dulu gitu? Kalau kadal iya. Kok lu Kalau tahu sih? Aduh, kayak kadal-kadal dulu. Dis, Nggak tahu apa pertama kali nikah. Pelajaran biologinya lebih gua. Iya sih. Ya guys, udah diri. Emang kalian Jadi gue diajarin sama dia. Masalah Pelajaran biologisnya biologi dia sama dia. jagonya. Jadi sebenarnya kita tuh ada plan selain konsep foto Tamarin kemarin tuh ada konsep untuk live streaming di kontrakan. Anjir. Tapi nggak berjalan sesuai yang Anda mau, bukan? Anjing gue harus banget dah. Mau gaya helikopter anjir. Itu saran lu ya. Gue sampai sekarang kepikiran tuh gaya helikopter gimana caranya. Nah, sumpah pertama kali itu gimana? Pertama Malu-malu kali gak kita sih? ngelakuin. Malu-malu gak sih kayak mau buka hijab, kita mau buka baju apa gitu. Kalau malu-malu dia. Enggak, gue bukan malu, lebih kayak kekaget. Kaget. Karena kan gue selama ini pakai hijab kan. Waduh kaget. Enggak, Terus satunya gue dia lepas pakai hijab, hijab. kedua habis mandi ya? Iya. Tunggu, lu kagetnya gini kali ya? Biasanya gue ngeliat di HP gitu ya. Hah? Apa nih? Apa nih? Iya. Soalnya gak sih dia? Biasa gue liat di HP, akhirnya gue kenyataan gitu. Lihat di HP Enggak. itu apanya? Aduh. Maksudnya gak ngerti sih. Video call santai kan? Aduh, bukan. Maksudnya video-video cewek lain gitu. Oh, Lu sudah sering lihat deh. Kagak anjing, gue ngeliat cowok-cowoknya bisa tahu aja sih. Lu juga lihat cowok. Itu tadi kan dia ngasih nunjukin tukang bengkel. Tukang bengkel kok jual tete. Tuh kan, Kesel banget emang gue. udah bisa udah. Biarin aja. Enggak, kagetnya tuh Malunya kenapa? Enggak, gua kaget. Biasanya kalau kayak di rumah gua kan tahu kalau ada orang atau apa, kalau nggak ada orang ya udah gua cuma nandukan celana pendek, celana dalam lah gitu. Gua sempat kaget, habis selesai mandi
emang kebiasaan kan pakai celana dalam di kamar mandi, keluar begitu. Ya udah celana dalam doang gue buka, tak gue lihat dia di sebelah kan, buka pintu, set ada, langsung gue tutup. Habis itu nggak lama di dalam gue inget, oh iya udah suami istri, gue keluar aja. Lagi gila ya. Gue bilang sama dia, ngapain gue tutup ya, kan kita kan udah ini ya, Dia malu. kita udah sah ya. Kocak banget, Sob. Jadi dia yang lupa gitu kalau udah nikah. Berarti kalian tuh dianggurin, kalian, berarti Gua nikah dianggurin dulu nih. seminggu. Seminggu. Lebih malah, ya 25 ke berapa, 6? Kok kan 8. Kok gue lupa. 10, Enggak, sampai 10. ya 8. Tak 3, 4. Tapi kan Apa? dianggur-anggurinnya selama-lamanya kan, tapi kalian selalu bersama. Udah bisa selalu ada dibilang. kapan, gitu. Kan masih ada tangan sama mulut nih. Iya sih, maksudnya gimana? Buat ngobrol, buat pelukan, apa sih ini pada ketawa nih? Wah. Ngerti Oke, kalian ada niatan punya anak nggak sih dekat dalam waktu dekat ini? Apa Kalau gua niatan dulu? mungkin mah ada ya. Apa dulu? Kalau gua ya niatan deket memang pasti ada sih. Iya. Karena kan jatuh balik lagi kalau misalnya nunda-nunda kan nggak bagus itu kan rezeki kan. Ya, terus Ada dalam waktu deket ada. Cuman kan ini kan bukan cuman sekedar kayak apa ya? Sekedar kayak yuk punya, yuk semuanya kan harus dipersiapin dulu. Nah, persiapan butuh waktu. Dekat dalam waktu dekat mah mau. Gitu. kalau Lupa? Kalau gue sih sebenarnya agak bingung ya. Awalnya tuh gue pengen ya udah santai dulu, siapin sama, makanya kan nyiapin segala hal tuh butuh waktu. Jadi kalau gue sebenarnya udah nyiapin waktunya buat kapan punya anak gitu. Tapi kan sempat ada debat-debat juga tuh kemarin sebelum nikah. Jadi sekarang gue ngomongnya nggak dalam waktu dekat, tapi sedang disiapkan aja. Tapi nggak langsung, maksudnya nggak dalam waktu dekat-dekat. Seenggaknya kalau emang dapet dikasihnya dalam waktu dekat, lu udah punya persiapan Iya, gitu ya gitu. kan. Jadi kalau gue apapun yang udah gue jalanin itu resikonya. Jadi kalau gue udah melakukan itu berarti itu resikonya. Gitu. Kalian nih ya pacaran itu udah berapa tahun sih waktu itu pacaran? 3. 3. Kita tuh Nah, 3 tahun ini kan 4. 4. 4 tahun ini Ya, 5. tapi sebenarnya kita nggak official pacaran loh. Kita itu diungkit lagi. Ya, kita itu cuma HTS. HTS-an. Wow. Kita nggak official pacaran. HTS sih. Nggak official. Nggak Jadi tahu. Buat yang HTS, mendingan Bisa loh, guys. Jagain pacar orang nggak nikah-nikah. Ya. Gimana kayak? kita nggak HTS-an. Maksudnya nggak official pacaran gitu. Karena dia nggak nembak gua. Tahu, buat jangan meremehkan Kan HTS-an. Justru HTS-an itu ya. Kok mau sih jadi cewek nggak ada status? Kok mau sih jangan sama ceweknya nggak ada status? Kok mau sih sama ini? Jangan meremehkan. Berpengalaman guys. banget Mbak Bu. Enggak. Tapi jangan menganggap HTS-an itu bisa kesono kesini juga. Iya. Ya kan beda-beda jalan orang, tapi kalau emang niatnya baik pasti nanti dikasih kok jalan Enggak, yang mungkin baik. kalau gua sama Ulfa bisa dibilang HTS-an berkomitmen. Oh gitu, komitmen iya HTS kan Komitmennya nggak nggak, ada komitmennya status tapi komitmen. berkomitmen Iya. gitu. Gitu. Kalau HTS yang main-main Itu yang ya dianggap itu ya. aja. Iya. Apaan sih? Emang mereka Udah, tuh lanjut. sering memancing keributan nggak sih ini yang bikin gue pusing ya? Ya nggak tahu deh. Berarti kan baru nikah tuh sebulan ya? Sebulan. Sebulan lebih ya? Sebulan lebih lah. Sebulan setengah. Mau 2 bulan lah, jalan 2 bulan. Ada hal baru yang baru kalian sama-sama tahu nggak sih? Kayak dari Dika, gue baru tahu Ulfa kayak gini. Dari Ulfa baru tahu Dika kayak gini gitu. Coba dong dari Dika dulu. Tunggu dulu. Apa yang hal yang maksudnya hal baru yang lu tahu selama tahu Ulfa? Ya tidurnya 360 derajat itu udah pasti. Maksudnya? Hah? Oh 300. Oh iya. Jadi gini jatuhnya. Enggak, jadi yang gini. Enggak nganter dulu. Jadi semisal nih jam 9 kita tidur nih. Misalkan besok kan masih kayak hari pertama nih ya. Kan besok kan masih libur nih, masih cuti nih. Cuti, masih cuti. Jam 9 kita tidur nih misalkan. Ntar jam 12 kaki dia di perut gua. Ntar jam 3 kepala dia di perut gua. Jam 6 ntar gua tidur sampingan bener, cuman kebalik. Nah, nanti jam 9 baru normal lagi. Itu dia masih masa Enggak, itu contoh kasarnya aja. Contoh kasarnya aja.
Itu berlebihan sih. Enggak, itu ambil Gue nggak contoh tahu kasarnya kan. aja. Cuman ya gue mengakui mungkin karena kan orang tua gue juga pernah bilang gitu kan kalau tidur kemana-mana gitu, kakinya kemana, Muter lah ya. Iya badannya kemana. Misalnya itu tidur yang gerak Enggak, untung. busuk gitu loh. Untung yang aja gue bisa nggak pernah diterima. nemuin dia tidur di rumah bangun di tukang sayur ya. Itu ngigo namanya. Tapi kan kamu pernah kan? Kalau Iya. udah, ya si Dikanya gimana? Dia ngorok aja sih. Ngorok ya, udah pasti ya. Itu Udah yang pasti. bikin gue kaget. Tapi kan emang gue nggak sadar, dia nggak sadar kan. Jadi kayak ih, Sama-sama ini. ngorok gitu. Iya sama, dia juga ngorok. Parah nggak? Nggak parah sih. Untungnya nggak parah yang Ini nggak yang sampai Ogrok-ogrok. gigit-gigit jari gitu, gigit gigi. Itu kan udah yang parah Yang banget ya. geretek-geretek gitu. Itu udah ngilu banget tuh. Enggak. Tapi dia masih yang Itu kan wajar. ngorok sayang. Iya, kalian ngorok gitu. Kadang suka gitu. Dari segininya, dari Apa segi nih? joroknya. Ada nggak sih yang jorok kalian baru tahu? Dika apa Ulfa gitu? Dari Ulfa ada yang gimana? Jarang mandi. Kayaknya sama-sama dia berdua. Ini kan bener kan? Beneran orang Iya, gitu. tapi lebih jarang mandi dia. Apa? Ya udah ya. Aku nerima aja. Apa mandi bareng? Itu belum beb. Kapan? Siap sekali ya di sini ngomongnya. Terus yang membedakan kalian setelah nikah sama pacaran apa? Yang waktu Wah, pacaran lebih bebas sudah pasti. lebih bebas Satu. ya, nggak ditanya-tanya mulu ya. Dan kedua bisa maintain space kita. Masing-masing dari kita ini kan istilahnya kita pas zaman pacaran masih di rumah orang tua punya space, cuman nggak bisa kita otak-atik sesuka kita. Kalau sekarang pas sudah nikah punya tempat sendiri, kita bisa maintain gitu. Apa yang kita mau taruh, apa yang kita mau pasang, apa yang kita mau tata di situ. Iya benar. Terus kalau dalam hubungan kita apa ya Bebe? Paling tiap hari ada aja dumelan. Kalau Ya gue bercanda-bercandaan sih kesel ngerasanya gitu-gitu. ya, ngerasanya tuh dia lebih dewasa jadinya. Kalau Waktu pacaran? waktu pacaran tuh gue rasanya gue yang lebih dewasa. Gitu. Tapi sekarang setelah nikah tuh gue ngerasa dia lebih dewasa. Lebih dewasanya tuh dia lebih apa ya, lebih mau ngomong, terus mau hal yang sangat gue ngerasa speechless itu dia minta maaf duluan, terus ngomong gitu-gitu. Itu gue Oh ngerasa jadi kayak selama ini tidak pernah minta maaf? minta maaf, duluan? cuman maksudnya itu berlarut-larut. Kita kan dulu awal banget itu berantem lama, diem-dieman, terus kan baru say sorry gitu kan. Terus itu baru baikan, itu lama. Nah kalau dia tuh sekarang tuh berantem paling kayak sehari, habis itu malamnya minta maaf terus semacam itu. Jadi gue ngerasa kayak oh dia jadi lebih dewasa. Gua satu kalimat aja ya. Apa? Pasrah. Oh jadi selama ini kamu pasrah aja gitu ya, nggak tulus. Dika akan ada fase gimana? Ini gue lebih baik di luar daripada Wah, lu doanya Jangan nggak boleh gitu gitu. dong. Tuh, iya Beb, enggak kok enggak. Kalau di rumah tuh yang lebih seringnya itu Gua Dika pasti, apa? gua ya. itu udah pasti gua. Karena sesuatu yang kecil aja tuh kadang gua kesel. Nanti lu pasti ngerasain deh. Iya sih. Pakai anduk buat apa? Ini Jadi berarti ngulek buat naruh apa? suka di kasur gitu nggak? Kalau di kasur enggak, karena gue udah naruh tiang di situ, lu keluar pintu, lu langsung naruh anduk di situ. Cuman gue yang sebelnya tuh kayak anduknya kan buat badan, pasti kan ini gosok-gosok pantat, terus dia ke muka, kan sebel kan gue liatnya. Enggak, gimana ceritanya gini nih. Jadi gue nggak udah bilang Nih kalau gue boleh ngelap tentang muka jangan sedikit pakai nggak? anduk. Boleh gue tentang sedikit nggak? Ada nggak sih kepikiran kita habis mandi cari anduk gede baru anduk kecil? Kan ada Sempat tisu kepikiran nggak? gitu loh. Kepikiran sih. Kayak kan? Iya. Kan kalau kita habis mandi udah badan aja kan? Minimal muka pakai Hai. Tisu. Gue udah sediain tisu. Rambut tuh kepisah, handuk Iya. Kalau rambut iya make sense. Iya. Maksudnya tuh nggak usah ke muka-muka, ngerti nggak sih? Iya, iya. Jadi udah badan, rambut, muka tuh udah tisu gitu loh. Itu hal yang Tapi kadang kalau emang nggak tisu ya yang rambut tuh kayak buat muka tapi nggak yang iya. kusuk-kusuk Tapi gitu loh. yang gue herannya juga, walaupun cowok begitu, mukanya tetap halus. Apa pantat itu mengeluarkan ada skincare-nya gitu. Ya kalau cewek beda-beda sih. Hmm. Kalau gue ya kayak gitu ya. Kalau lu mungkin kayak gitu ya. Mungkin kalau cowok emang ya udah simpel aja satu udah Iya. buat untuk Tapi semuanya itu gitu. jorok kan? Males ya.
Males ngambil anduknya. Iya Pakai gitu. anduk. Tapi yang gua herannya tuh muka mereka halus aja gitu Enggak, loh. gini loh. Halus Jadinya tuh aja. penilaiannya tuh seakan-akan kita pantat dulu baru muka. Kan nggak gitu. Orang pasti otomatis kalau pakai anduk rambut, muka, badan. Tapi gitu, dia baru ke bawah-bawah. Tapi Enggak besoknya gitu lagi. Iya. Habis patah nih. Habis Gak bener kan? Dihitungnya itu sih Tapi ya. kalau gua biasanya gua bedain sisi. Ya betul, kalau itu ya. Sisi Kalau sini itu gua ya. pakai buat Sampai tangan. pantat. Nah, sisi sebelahnya gua. Muka. Tapi inget enggak? Ingat lah kan ada tandanya anduk Gak mah. ada dong. Biasanya Ada kalau- label. Biasanya kalau sisi pantat anduknya lebih gelap warnanya. Wah, arti anjir. Nggak tahu kalau itu gua nggak tahu ya. Kalau gua mah dari ada dari Biasanya kalau ininya gua, labelnya. Pakai handuk selalu warna-warna terang. Biar Jadi kelihatan ya. kotor ya. Jadi Iya. juga harus ganti. Bener sih. Itu juga pakai handuk terang, pakai warna pink. Sama bau. Iya, abu-abu. Kenapa jadi bahas anduk dah? Bentar. Bukan handuk. Enggak, ntar gua kalau punya laki, gak usah pakai anduk, gua pakai keset. Buat pantat kesetnya begini. Siapa yang paling dominan? Dominan Dominan apa? apa sih kak? Gak ngerti Iya apa aja, misalnya dalam segi peraturan kalau makan harus begini. dari Habis makan langsung cuci atau apa. Seimbang Itu sih. Yang banyak kasih peraturan di rumah. Kalau ngasih banyak mata kayak gua deh. nggak boleh main game, gini segala Gua macam. nggak ngelarang main game. Mau ngebatasin? Paling dominan gitu maksudnya apa? Dalam segi apa? Ya dalam segi, ya itu Menurut kamu siapa? rules-nya. Kalau menurut aku sih seimbang aja. Seimbang sih. Seimbang. Seimbang. Berarti nggak ada yang paling Dalam dominan perannya ya? masing-masing gitu. Iya. Kalau dalam peran ini dominannya siapa? Peran di ini dominannya siapa? Ngetik kan lama banget. Yang dibocorin. Ada yang ngetik. Ya Allah, nanyanya menyenangkan nih. Setelah menikah, apa perasaannya? Hal menyenangkannya apa tuh? Hal menyenangkannya. Dulu kalau quality time pas pacaran ya udah kan. Mentok-mentok siang atau sore ketemu malam sebelum malam maksudnya kayak dia pernah cuman bolehnya sebelum maghrib, habis itu baru akhirnya dia dikatin sampai jam 8 sampai jam 9 biasa kan kalau strict parent apalagi di keduanya gitu kan. Dan kalau sekarang jadi lebih banyak waktu buat ngobrol, buat apa. Deep talk ya, lebih banyak sering deep talk gitu ya. Apaan sih mau? Kalau gue sih lebih kayak tidur jadi Emang hidup lu tidur mulu ya, say. tidurnya jadi gue ada temennya gitu terus gue jadi Tidur ada yang meluk. ya tapi gue ada yang sebenarnya Dia risih. tidur nggak bisa dipeluk soalnya lu tau kan badan gue segimana Makanya gue Badan suruh dia nikah sama Guli. jadi kalau gue dipeluk otomatis gue dikekep dong Iya sih benar. itu sesek jadi gue mendingan udah tidur masing-masing nanti kalau mau meluk pas beberapa menit terus lepas lagi gitu Oh. karena capek coy Nggak bisa aing teh. Iya anjir, gue juga sumpah. Sumpah, gak usah nikah deh gue. Ribet kan? Gak usah nikah, udah jalannya tapi serumah gitu, bisa gak? ya gimana Nggak boleh tahu. Di Mikirnya sini emang ntar ini ya, Indonesia. Aduh, kan Boleh. udah diperbolehkan Nggak katanya tuh, Iya, yang kata siapa? kontrasepsi itu Nggak tuh. boleh. anjir Ya jadi lu gitu mau beritanya kayak gitu ya. Ada ini aja peraturan Indonesia. Next, pertanyaan selanjutnya. Nggak diganti. Oh, udah. Gitu. Fokus dong. Nanya apa itu? Lu tanya dulu belum ada pertanyaan nih. Kalau Ya. untuk dari segi inian, kebutuhan, pasti yang lebih sering ngontrol tuh ya kak, kebutuhan apa kebutuhan isi rumah apa aja, untuk apa makanan atau apa gitu-gitu. sama-sama sih Sama-sama ngingetin atau kayak cuma lu yang ngingetin? Dirimu paling banyak. Lebih yang Iya. ngontrol tuh siapa? yang ngontrol Butuh sih ini, gua itu, pasti Pasti lu. itu. yang Kalau ngontrol. kalau gue tuh jadi sebagai reminder dong. Jadi kalau misalnya ngelihat yang ada stok tinggal dikit, ngasih tahu. Dikit ngasih tahu. Terus kalau kalian apa tuh namanya, berantem? maksudnya berantem Iya, berantem selama 1 bulan ini setelah menikah kalian ada Ada lah. berantem? ada kemarin kita habis berantem ya Berantem hal apa tuh biasanya? masalah sepele sih beda Salah paham. maksudnya beda salah paham terus beda obrolan Persepsi, beda sudut pandang. aja itu sih dari dulu masalahnya itu doang Dari awal. dari awal masalahnya itu Karena doang. jatuhnya sih kalau mau jujur gue egois, dia egois gitu loh. Sama-sama Karena kan kita kan masalah. punya istilahnya bukan punya ya, gue nggak mau jadi self claim gitu. Cuman kita kayak punya ada rasa dulu tuh nggak bisa ngomong membebas gitu ya.
maksudnya nggak bisa apa-apa selalu di stop kan sama orang tua misalkan jangan jawab gini-gini. Jadi kita kan nggak bisa ngeluarin isi kepala kita pas kita udah punya ya kayak gini lah, kayak udah hidup bareng, kita mau ngeluarin karena apa ya, kayak kita punya paten dulu ya suami kepala keluarga harus nurut apa segala macam, sedangkan ada juga beberapa yang menilai kan ya nggak bisa gitu, harusnya juga harus dengerin ini yang cewek ya kayak gitu lah. Jadinya ya saling keluar bentrok kan jadinya. Iya. Kayak gitu. Terus kalian ngeredainnya gimana? Cara kalian ngeredainnya gimana? Tipsnya tuh ya gue selalu inget yang baik-baiknya aja sih. Makanya dari yang gue mikir dia tuh jadi lebih dewasa gitu, jadi gue selalu mikir yang baik-baik. Tapi marahnya gue tuh kayak udah selesainya kalau gue udah reda, ada waktu ya itu kenapa udah tuh? Enggak, itu lagi baca itu. Udah kayak gitu. Oke, terus kan tadi kan kalian udah, kalau dari segi Ulfa kan udah mempersiapkan kalau nanti dikasih punya anak dalam waktu dekat ini gitu. Ada hal lain yang pengen dicapai nggak sih dari kalian berdua? Kayaknya ada sendiri-sendiri, ada yang bareng. Ada goals sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk goals yang berdua ini apa selain punya anak? Rumah sih. Rumah. Iya, dari awal kita sebenarnya pengen rumah. Tingkatannya ada dua, ada satu. Ya untuk yang utama ya. Rumah, mobil dah. Rumah, yang rumah, kendaraan, dan yang proper pokoknya. Kalau untuk masing-masingnya itu dari Ulfa ke Dika atau Dika ke Ulfa atau buat diri kalian? Buat diri sendiri. Ya, kalau Ulfa apa? Pencapaian sendiri-sendiri. Tapi buat sama-sama. Ya boleh. Kalau jatuhnya mungkin gini kali, buat diri maksudnya. juga nggak apa. Mungkin gue belum ngomong, cuman gue kepengen kita ngapain atau kita kemana atau kita beli apa. Kalau Ulfa apa? Kalau gue kayaknya belum ada deh. Kalau gue kayaknya belum ada deh. Pengen jalan-jalan aja pencapaiannya. Jalan-jalan bareng gitu. Ya, nggak punya inian. Dulu punya kita pengen destinasi. jalan-jalan ke Jepang lah. Ya, untuk yang jauhnya. Untuk yang jauh Jepang. Jauhnya. Kalau buat yang dekat gue pengen baju sih. Iya, Labuan baju. Ya anggaplah honeymoon. Iya, sekaligus honeymoon. Pulang-pulang bawa baby moon. Enak ya, ternyata ngerjain orang prompter. Lagian diketik orang ngalir aja ya. Nih gantian hostnya nih, gigi gue nyetitan nih. Jangan ganti host. Nih yang di belakang layar ada yang mau nanya nggak gitu. Kok jadi gue yang ngomong ya? Gue kan gak nyuruh anjing. Iya sih, salah. Cuma agak sakit aja. Kalian mau nanya nggak buat kalian nih berdua yang mungkin nanti setelah kuliah akan menikah? Lo mungkin habis sarjana nanti langsung kayak will you marry me? Gitu. Tidak, aku sudah dilamar gitu. Parah banget. Waduh. Jahat banget, aduh. Tiba-tiba halo dek ya. Mau boleh tuh. Oh, pengen banget lu Dia dis. mau boleh kalau buat dia. Anjir. Wah, pusing dong Wah, is. kalau dia. Masa ngedukung gitu? Kalau ini biasanya nih kalian tidur gitu, ada hal-hal spesial dulu nggak sih kebiasaan kalian gitu sebelum mau tidur? Nggak ada. Harus kayak dicium spesial dulu atau Enggak. harus Nggak kayak ada. dimandiin, dibersihin dulu, diganti popok dulu apa gimana gitu? Nggak ada. Enggak. Nggak Kalau ada. untuk obrolan Ngobrol. Nggak ada. kayak gini, kamu masih sayang sama aku nggak gitu? Oh, itu Jarang. dia. Itu jarang loh gue nanyain. Jarang. Jarang. Gue kadang bingung deh sama cewek. Udah sampai nikah masih nanya. Iya. Karena- Kalau nikahin Iya. pertanyaan itu kenapa masih muncul gitu. Enggak, karena banyak berita nikah aja bisa cerai. Iya. Enggak, Sesimpel itu maksudnya kan? cowok itu kalau nggak ditanya jarang ngomong aku sayang banget deh sama. Segampang itu. Sedangkan jawab iya sayang aja tuh jarang. Lebih kan? banyak dominan Nah, iya sih. kayak aku sayang banget deh sama kamu, aku sayang banget gitu jarang. Tahu nggak sih kalau cowok itu bukan tipikal orang yang mencintai itu pakai verbal, tapi dia tuh lebih Iya, pakai logika. jadi wanita itu kan pengen divalidasi. Cowok saling dilengkapi, Laki-laki itu gitu. sulit memvalidasi. Jadi ya udah berantemnya di situ-situ aja. Padahal kayak kita sebagai laki-laki kadang suka, nih gue harus kasih Enggak. ini. Dan itu dimaklumi. Makanya berantem. Ya sesimpel. Kalian gitu gak sih? Apa? Dia belum nikah. Enggak, maksudnya kan Kita juga belum nikah, ya pasti kan kayak Tapi udah lu punya sayang anak. gak sih sama gue gitu. Kayak sesimpel, ih kamu hari ini cantik banget gitu, nggak perlu ditanya, udah cantik udah belum gitu. Benar. Gitu, maksudnya kayak apa sesuatu yang sebenarnya wanita itu gampang ya. Buat lo. Wanita itu gampang kalau menurut gue, karena kayak kita itu butuhnya omongan gitu, walaupun gak suka omongan manis Iya. ya, tapi kayak
cukup dipuji kita aja tuh udah salting guys. Udah kayak oh dia sayang. Saltingnya dia tuh akan membekas seumur hidup. Iya. Iya, dan kadang-kadang Kalau tuh kalian tahu nih buat para laki nih. nggak, dan kadang-kadang tuh saltingnya nggak mau mah kemarin-kemarin kayak gitu, baru sekarang ngomong Tapi emang gitu tau. emang gitu dan dimaklumi. Iya sih. Kayak gue kadang ya kalau gue pribadi yang masih Astagfirullahaladzim. masa-masa pacaran tuh kayak ini orang udah nggak sayang kali ya. Iya, kayak bertanya-tanya kan. Bahkan kayak nggak ngabarin pun kayak ini apa udah nggak sayang kali ya. Iya. Walaupun kayak ngabarin telat apa gimana kayak ih berubah banget. Kayak ada sesuatu yang beda gitu kan kalau nggak ngomong Ini kayak biasa kita komunikasi kita tuh kayak gini loh gitu. kayak ngomong beda teks aja kayak sesuatu yang beda Kadang-kadang gitu. udah kayak udah Ih, tahu nih temenin berubah gue sini. Gue takut. komunikasinya udah berubah terus kita untuk coba kayak Iya lagi. untuk Ya, coba Bang. nanya kayak ayo dong perbaikin gitu dengan lewat kayak ini kita lagi kenapa sih? Tapi ntar itu malah jadi berantem gak sih? Jadi berantem. Padahal niat kita sebagai cewek untuk mempertanyakan komunikasi kita lagi kayak gini nih, begini. Dan si cowok mungkin ngerasa enggak, itu kan memperbaiki, tapi itu malah makin merusak. Jadi kan Karena kan beda. cewek, makanya itu cewek selalu memendam. Iya. Ujung-ujungnya pendam lagi. Kalau perempuan itu kan perasaan, kalau laki-laki logika. Jadi Iya mungkin sih. beda gitu. Ya maksudnya beda. logikanya apakah laki-laki tidak mempunyai perasaan? Kita sebagai cewek punya perasaan tapi punya logika. Marah banget ya Anda ya. Ada sesuatu yang terpendam nih kayaknya. Maksudnya gue bela kita tuh sama gitu. Cewek-cewek tuh sama untuk perasaannya gitu. Saya out frame aja dulu. Untuk cewek Saya menyerah. Lu ngerasa gitu nggak sih Jah? Mungkin kalau tipenya orang yang cuek mungkin beda ya. Kalau kita kan tipe orang yang gue butuh validasi. Kita butuh validasi banget 100%. Iya sih, gue gitu sih. Karena kayak mungkin ya love language-nya word of affirmation. Iya. Jadi kan kita butuh. Sama physical touching juga Iya. sih gitu. Tuh. Kalau untuk attack service tuh apa attack service ya? Ex of Act of service. Oh, attack sih gue act of service tuh gue Karena mungkin kan kita nggak dapat sesuatu itu dari mungkin dari orang tua kita Yes, atau dari betul, mana. Jadi kita betul merasa banget. nggak pede dan kayak itu tuh dikasih itu aja tuh kayak udah seneng banget. Pernah nggak sih? Jadi sorry nih ya cewek-cewek dulu. Gue dengerin kok. kayak Dan ntar gue juga lu punya tuh pertanyaan gini sih. loh, biasa kan gak tipe cewek cowok tuh kayak ngeliat cewek lain tuh kamu tuh kayak gini, kamu tuh begini. Mungkin ya lu pernah denger orang apa enggak gitu. Tapi kita pengen berubah kayak itu cewek yang diomongin sama cowok, cowok itu nggak terima. Maksudnya kayak ngapain sih jadi diri sendiri, tapi lu ngomong begitu ke gua gitu. Maksudnya tujuannya tuh apa Iya, gitu iya. ya kan? Ya udah lu sama dia aja. Iya kan? Maksudnya kita Lu mau bisa nggak sama dia? Misalkan nih kayak, ih kamu tuh dandan tau kayak dia kayak gini. Besokannya kita dandan, kamu ngapain sih dandan begini? Iya nggak sih? Cewek itu serba salah. Kalau nengok Tapi kalau emang- dia nggak pernah gitu Ya, sih. mungkin ada Kalau cowok dia yang nggak kayak pernah gitu komen ya. kayak gitu. Gitu. Terus juga cewek cowok-cowok yang kayak kamu jangan pakai baju ketat ya begini-begini. Tapi ngeliat cewek yang bajunya begitu-gitu, begitu ya kan? Kayak laki-laki tuh, ih najis banget. Beda gitu. Lu ngalamin gitu ya? Kemarin-kemarin Itu sih, masih kayak- terpendam Iya, gitu. kemarin-kemarin sih yang begitu kemarin. Emosi terpendam. Enggak, tapi dari gue deh. Gue kan di sini kan perspektif cowok ya. Maksudnya gue ngerti segala yang dia omongin. Sorry ya guys. Enggak, maksudnya gue ngerti semua yang para wanita ini omongin. Cuman kepikiran nggak sih? Kepikiran nggak sih? Ya gini maksudnya. Kalau sebagai dari perspektif cowok kan, lu kan nih apa ya? Pasti banyak beberapa hal yang apalagi kayak Disa gitu yang udah banyak ngalamin lah gitu masalah-masalah kayak gitu. Cuman kadang-kadang dong deh kayaknya yang lain juga. iya, maksudnya dan beberapa wanita-wanita di luar sana juga pasti kan ngalamin yang sama kayak lu gitu. Maksudnya yang gue kenal kan lu doang nih. Ya, terus Dan lu udah menjelaskan itu dan walaupun menjelaskan itu dan gue sebagai perspektif cowok tuh gini. Kalau soal apa ya? Kita balik lagi aja ke misalkan berantem di rumah tangga dari yang tadi gue bilang outcast itu balik lagi mau nggak mau suka nggak suka cowok pada akhirnya pun tanpa istilahnya kita berpikir cewek juga harus minta maaf gitu, tapi nggak bisa. Pada akhirnya tuh cowok mau kayak gimana pun, makanya kan sampai banyak yang bilang cowok tuh kalau misalkan kalau udah bilang ada masalah apa dijawabkan nggak apa-apa, udah pasti ada apa-apa cowok. ya. Karena apa?
daripada dia ngeluarin dan akhirnya jadi perdebatan, itu lebih baik mending apa namanya, lebih baik kayak ya udahlah relain aja. Lagipun waktu tetap berjalan dan masalah pun kalau misalkan kita nggak relain ya tetap ada terus, cuman ya udah lebih baik kita udahin lah gitu. Tapi pasti cowok beda-beda nggak sih? Ya mungkin ada yang tetap menangin egonya ya gitu, maksudnya ini kan gue perspektif cowok dengan yang gue adanya gitu. Maksudnya gue juga ego gue tinggi gitu, gue tinggi ada saat dimana ya pokoknya gue karena logika gue yang berjalan, logika itu kan berjalan sesuai fakta dan realita kan. Dengan fakta yang gue punya, realita yang gue alamin, ya gue tetap harus kayak dalam hati gue tuh gue harus menangin ego gue gitu. Cuman nanti itu kan berarti jatuhnya pengambilan keputusan. Cuman setelahnya misalkan kayak udah berantem, biasanya kan habis berantem kan diem-dieman kan tuh. Berantem habis diem-dieman, cowok tuh langsung mikir udah bukan pakai logika lagi. Dan bukan buat dirinya sendiri, tapi dia berpikir buat ke depannya. Kalau gue begini terus-terusan gitu. Nah, kalau gue begini terus, udah nggak selesai, nggak bakal ada habisnya, dan nggak bakal ada satupun mungkin ya, entah itu karena gengsi atau karena hal lain gitu. Kalau misalkan nggak ada yang ngalah untuk egonya, ya mau sampai kapan? Begitu terus. Mau diem sampai kapan? Iya, mau berantem sampai kapan? Udahlah. Nggak bakal gitu. ketemu jalannya juga. Ya. Makanya mungkin kayak misalkan Ulfa bilang gue lebih dewasa, sebenarnya gimana ya? Gue tuh bukan lebih dewasa, cuman kayak Keadaan. ini udah langkah selanjutnya. Masa gue masih mau tetap kayak diri gue yang lama gitu? Ya keadaannya udah berbeda kan gitu. Iya. Jadi udah, kita nih udah mau hidup, udah satu atap loh gitu. Misalkan cerita ada masalah atau ada apa, berantem ya pasti ada berantem loh. Cuman apakah berantem itu bakal jadi ungkitan atau bakal apa, itu tergantung penilaian masing-masing. Dan gue tuh mau jadiin itu, ya udah seenggaknya kita udah pernah ngalamin ini, mau ada yang minta maaf ataupun tidak, nggak bakal gue permasalahin. Tapi gue mau itu jadi pembelajaran ke depannya, harusnya kayak gimana. Berarti kan kalau waktu zaman pacaran kayak Nah, dia yang kalau salah waktu dia yang zaman- harus minta maaf gitu kan. Ya kan? Dan banyak kan yang kayak begitu, maksudnya di luar pun kayak sampai di reels sampai lihat kayak gitu-gitu. Tapi coba kita putar balik lagi, coba kalau misalkan kita tukar posisi. Iya benar sih. Kalau semisal cowoknya yang ternyata begitu dan cowoknya seperti cewek pada umumnya dan ceweknya seperti cowok pada umumnya, bisa nggak nanganin bener-bener yang masalah itu kita mengalahkan ego kita cowok setelahnya dan membiarkan itu lewat gitu aja, gitu. Lewat gitu aja. Tapi kayak gini aja, lu ke baret luka nih, lama kan hilangnya, walaupun udah bersih nih, maksudnya udah ini udah jadi kulit lagi, cuman bekasnya hilang nggak? Belum tentu. Enggak lah. Belum tentu kan? Tergantung lukanya sih. Tergantung luka dan tergantung gimana kitanya. Iya. Dan gue sekarang kalau dulu gue nganggap goresan itu tetap ada sampai kapanpun. Cuman buat gue yang sekarang yang udah menapakin jejak yang baru, ya dalam hal menikah, gue menganggap udahlah hapus saja. Gue nggak mau nganggap masalah itu jadi besar atau takutnya ego gue di suatu saat nanti bangkit lagi dan gue malah jadi mengungkit gitu. Kan luka aja kan sebenarnya bisa dihilangin kan, ada tuh kalau misalkan kita ambil ibaratnya luka ya, ada tuh yang buat scrubnya yang biar ada ininya hilang, apa sebutannya, pokoknya bekas lukanya itu hilang, bekas luka kenal apa kan ada tuh yang buat scrubnya. Nah gue menganggap sekarang gue harus menggunakan scrub itu biar apa, biar nggak jadi ungkitan, biar nggak jadi apa pembelaan buat gue gitu. Kayak udah nggak usah diungkit-ungkit lagi lah di masalah yang akan datang nanti gitu. Itu buat gua, dan sesuai yang gue bilang itu gua, bukan berarti yang lain pun sama. Yes. Jadinya balik lagi, jangan menyalah. Ya balik lagi maksudnya gini, jangan apa ya, banyak kan yang bilang semua cowok sama aja, belum tentu. Dan enggak semua cewek pun sama aja. Iya. Ya kan? Dan gue setuju tentang itu. Makanya jangan cuman karena satu personal, mau itu cewek ataupun cowok yang lagi deket sama kalian, tapi karena dia membuat apa ya trauma atau apa,
lu malah jadi mikirnya gue nggak mau pacaran lagi atau nggak perlu deket sama cowok lagi. Karena belum tentu semuanya bakal sama kayak dia. Itu kan secara nggak langsung jatuhnya kan. Gue nggak mau pacaran lagi karena apa? Lu udah kena sama yang ini, udah kena masalah sama yang ini, tapi lu malah jadi menutup diri lu karena lu takut bakal nemuin yang kayak gitu lagi. Sebenarnya paling ampuh itu ya kalau di dalam rumah tangga mungkin saling di-talk ya. Kenapa sih kita ada kenapa permasalahannya? Jadi kan itu ada solusinya nanti. Dan balik lagi, lu bisa nggak berdamai sama diri sendiri tentang luka itu, tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu, trauma-trauma lu di masa lalu, lu bisa nggak berdamai kayak gitu, berdamai sama diri lu sendiri. Tadi kalau cerita tuh di momen-momen vibes gue lagi tidak bisa nerima trauma gue deh. Ya. Dan sampai gue nangis lagi. Iya, gua di sini walaupun diundang buat nyeritain apa yang Sebenarnya iya sih, maksudnya itu nggak cuma hal untuk di dalam orang yang rumah tangga ya sebenarnya. gue pengennya sih nyampeinnya ya buat semuanya. Ya buat semuanya sebenarnya gue pribadi kepake sih. Dan malah lebih gitu. bagus kalau misalkan lu di pacaran udah bisa nerapin kayak gitu, pas nikah udah nggak bagus. Gue jamin, Udah insya terbiasa Allah nanti. jadi terbiasa. Dan Dilatih cara pelan-pelan. menyelesainya itu nggak yang dalam jangka lama pasti nanti. Nggak ada yang salah kok kalau cowok ngalah. Iya sih. Dan nggak ada yang salah juga kalau cewek harus ngalah. Kita Iya. sama-sama makan nasi kan, Iya, sama-sama mengalah. sama-sama bersih napak di ubin di tanah. Sama-sama sering punya salah gitu ya. Kenapa enggak untuk Ya kan bersih- dari dulu kan kita mulai mempunyai Aku kesetaraan di gender kan. di talk versi abang. Anjay. Nggak tahu, pengen aja. Brother guys. Pengen aja soalnya kan Sedang ini kan bakal menasihati adiknya yang terbodoh ini. soalnya kan ini kan bakal dipublish kan. Iya, betul. Ya, gue cuma menyampaikan itu aja. Ya, dan Ada yang soal mau nanya? ada yang mau nanya? Kuldem. Hah? Kuldem. Kulden. Biasanya kultum. Ini kuldem. Oh, Kuldem. Apaan tuh? Kuldem apaan? 8 menit. Emang iya? Oh, Oh iya benar. Anjir ada Dihitung anjir. timesnya. Ya, Oh gitu iya ya aja. kulden. Kultum. Kultum banyaknya apa? Udah 7 menit. 27 menit. Ah, Gue sebenarnya dari tadi tuh pengen dipancing. pancing apa? Karena gue ngerti pasti banyak nih yang mau nikah nih. terus sing jadi Banyak nih yang dengar gue nikah. Karena gue nggak ngundang banyak orang, cuman yang terdekat aja. Oh iya, tuh. Pasti ada penilaian negatif. Nah, dan kalau buat yang ada yang denger nih, dan ada yang nilainya, misalkan gue nikah ngumpet-ngumpet karena gue hamil duluan atau apa, shut the fuck up. Sumpah, pilihan gue cuman 2 buat lu, shut the fuck up atau ada yang give a fuck. Gue nggak peduli, lo mau nilai apa, tinggal ketemu aja, lihat. Gue udah gendong bayi belum? Dah. Intinya Ada lagi? pernikahan kita itu ngundang untuk orang-orang yang terpenting aja guys. Iya, ya intinya itu tadi. Dia cuma punya 2 pilihan buat lu. Terserah lu mau terima atau enggak. Gue udah nggak peduli. Itu sebagai pengalaman, berbagi pengalaman aja dari seorang Dika dan Ulfa ini guys gitu. Yang sudah mereka lewatin dan mereka jalanin sekarang. Sorry, sama satu lagi. Apaan tuh? Kalau lu ini begitu coba nikah deh. Jangan kelamaan. Ya coba yuk. Enggak, gue mah kasihan. Ada yang nuduh kita padahal mah pacaran lama. Siapa? Enggak nikah. Enggak tahu siapa. Nikah coy. Jangan ngomongin orang dulu. Kasihan hidup lu. Ada hal-hal ini. Siapa? Siapa ya? Telepati dulu. Siapa? Jangan sampai kayak video yang itu. Oh, gue tahu tuh. Gue tahu. Sama kalau bisa ketemu di Indomaret jangan takut. Siapa sih? Aku nggak tahu dah. Nah, itu aja. Ayo ada lagi. Memancing Aku nggak tahu. keributan. Oh. Siapa sih? Tante. Memancing apa-apa. keributan. Apa lah? Kayaknya gue tahu ya. Ada yang mau nanya? Ya, nggak tahu ya. Banyak lah kalau yang nilai negatif sama gue kan musuh semua orang. Apalagi nanti kalau misalkan seumuran gue ya. Apa? Ya lu yang kayak gini kak diem-diem aja disangkanya hamil duluan. Gimana kalau gue ngeyain kalau Kita orang nggak yang mau diem-diem gue ya? Sebenarnya dibilang Kita diam-diam. private but not secret. Iya sih. Yang gue bilang di sama lu, semakin tinggi posisi lu, posisi Semakin yang banyak. di atas itu bakal semakin kencang. Angin kencang itu omongan-omongan orang. Iya.
kita itu bukan sembunyi-sembunyi, tapi kita merencanakan. Dan kita merencanakan untuk orang-orang yang terpenting. Jadi kalau Bahagia itu kalian buat sendiri. iya, jadi bahagia itu nggak harus rame-rame banget untuk orang-orang terpenting aja. Dan gitu. bahagia nggak perlu dikasih tahu ke orang lain. Dan rencana baik itu nggak harus koar-koar, karena takutnya udah koar-koar Nggak jadi. jelek gitu. Jadi kita menyembunyikan, bukan tahu. menyembunyikan, Lebih merencanakan mengantisipasi. itu. Iya, menghindari hal-hal yang buruk. Dan kebetulan kita juga emang orangnya pengennya gitu aja, nggak suka Pengennya yang simple. head on banget gitu. Sebenarnya bisa aja ya kita nabung. Kalau gitu. misalnya mau nyantai kayak kita nikahannya yang cuman begitu aja. Kalau kita kan ya udah, kalau kita kan karena kita pegang sendiri. Kalau kalian mau, coba diomongin dulu ke keluarga deh, soalnya emang agak berat sih. Soalnya di gue Karena- juga berat. Iya, karena ada pertentangan juga. Iya. Itu Wajah. dan maksudnya kita uang kita sendiri ya, walaupun kita sebenarnya ada dibantuin juga sama nyokapnya. Tapi kan kita ibaratnya yang lainnya pure kita sendiri gitu. Yang set segala macam ini itunya. Betul. Padahal kalau menikah tuh kayak gitu ya, halangannya ada aja. Iya, omongan orang. sebenarnya Yang kita paling bisa dominan aja tuh- gitu. Yang paling dominan tuh ya omongan orang sih. Karena apa sih itu mau ngurus tenaga Dan banget. baru Yang aja apa kejadian ya, tadi. yang kayak udah jadi tradisi untuk sebuah pasangan yang kayak nikah gitu loh. Udah jadi tradisi, ntar ada omongan apa Hati-hati. gitu. Pasti. Gitu. Pasti. Nggak mungkin nggak ada, pasti selalu ada gitu. Mau satu orang pun pasti ada. Iya pasti Pasti ada. ada. Satu dua orang tuh pasti ada. Dan masalahnya kalau di omongannya gua- pun itu lagi, itu lagi Iya, gitu. dan masalahnya pun kalau di gua pasti banyak. Kan gua mesti semua orang. Dan belum lagi nanti setelah menikah ada lagi yang Ada lagi. Nih, Komplain. baru nikah dibilang Hamidun. Ntar kalau nikah agak lamaan, belum ada setahun nih, setengah bulan. Kok nggak isi-isi Iya. sih? Bilangnya madul. Iya. Gue baru sebulan aja ditanya udah isi. Baru kejadian Ada tadi. isi atau belum gitu. Udah isi belum? Belum. Kalau kalau ditanya udah isi Kalau atau gua belum, mah kan jawab tinggal aja ngisi belum. aja ya. Kalau gua ngikutin dia. Jawab lucu aja gak sih kayak Kalau gue, karena gue tahu itu bakalan menguji mental ya. Kalau gue sekarang santai aja mau tanya ya udah belum. Gue nggak mau mikirin hal itu gitu karena gue kan punya planning sendiri. Kalau orang nanya ya udah jawab. bawa Kalau enjoy aja nggak ya sih, kalau gitu orang ya. ngomongin ya udah. Tapi gua kalau pribadi buat cewek sebenarnya itu agak sensitif, tapi tergantung dari si ceweknya itu sih. Tergantung dia kuat kok. Kalau ditanya Ya gua, bagusnya sih dia kuat ya. Karena Kan gue ada udah yang nggak kuat si cewek. ngeprinsipin itu sih, karena gue udah tahu kalau bakal ditanya gitu-gitu, jadi gue udah siap. Jadi makanya sebelum nikah itu gue pasti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan itu, mempersiapkan mental itu. Jadi itu harus udah siap semua. jadi kapan diisi? Kasihan tisu jadi korban. Oh, tisu sekarang. Dibuang. Ada dong tisu. Masa kita nggak tisu? Gue nggak bisa hidup tanpa tisu. Guys, aku sakit gigi aku guys. Ada yang nanya enggak guys? Kalian mau Ada nanya lagi nggak? apa gitu? Ya udah. Ya. Untuk closingannya, gue pengen ada momen-momen spesial untuk pasangan baru ini. Kiss moment jangan dong. Iya. Wah anjing kiss moment bangsat. Pengen banget kayaknya ini. Pengen banget di Baik, publish. Ini aku akan kasih waktu kalian untuk Jangan dong. pikir, enggak apa kalian untuk saling mengungkapkan perasaan kalian. Duh kan gue udah tebak tuh pasti. Enggak, Maksudnya? gue kasih waktu dulu jeda. Enggak, maksudnya? Kalian harus ada yang diungkapin ke pasangan kalian. Bentuk apapun tentang kamu jangan gini ya. Tapi Kayak gue udah nyiapin deh teksnya. terserah gitu. Terserah sih. Enggak, tapi jujur kayaknya gue nggak ada pikiran di situ. Enggak, iya pokoknya gue mau ada momen spesial. Apa perlu gue out frame dulu? Apa? Buat Jadi apa untuk aja? kalian berdua aja hadap-hadapan terus saling ngomong kenapa. Kalau nggak ungkapan terima kasih atau ungkapan sayang kalian gitu. Kan Wah, udah kalimat sah tuh nih bakal lebih sekarang. singkat sih, Beb. Gue pasti udah Ayo, menebak. coba. Yang puitis tuh gue pasti yang Coba. yang puitis Yaudah. alay lebay itu pasti gue. Ntar pakai backsound, ayo Blas, keluarkan kata-kata. Deng deng deng. Ntar gue cari dulu ya, gue cari dulu. Deng 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 deng. Gue cari dulu, banyak banget. Oh itu? Gua kira kisterin. Deng 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 deng. Gitu. Anjing dikasih kata-kata dong udah. Kan gue tuh kalau begitu alay lebay. Makanya gue gak mau sambutan karena gue alay lebay, gue udah nyimpen loh. Udah Kak Dika dulu, ayo. Apa kok gua? Coba tangan. Gua makan nunggu dulu. Lupa tangannya dipegang. Satria. Lah ya terima kasih. Kau ngulang. Ayo cepetan lihat Dika dulu ntar baru. Apa? Gue bingung ngomongin apa. Ada Dika dulu ntar baru lo ada ininya. Ayo Dika dulu. Apa? Udah diem dah lo. Ah, gula
badan gue. Jadi tutorial masak. Lalu didihkan. Kalau dari samping gitu. Yaudah ya, yaudah. Pegang dong tangannya Dika. Upaya tangannya dipegang dong. Ya. Jangan gitu, tangan lo. Apa sih anjir? Kok nggak bisa lebay begini lagi? Ya Allah. Cepetan. Dia mau nangis. Enggak. Gua ngantuk. Cepetan. Gue justru yang nggak bisa tahu. Ungkapkan perasaan kalian Apa ya? yang Kok belum gua pernah bohong kalian banget ungkapkan selama Enggak. Gue kalian. cuman mau bilang makasih. Ke siapa? Ah. Ke siapa? Goblok. Gue gak boleh ketawa, gue gak boleh. Ke siapa? Enggak, kalau buat Saya paling keras itu. buat dari aku makasih buat Tetap buat matanya dong. buat jalannya. Enggak, buat jalannya, buat garis-garis yang ada di jalannya, buat apa yang kita kendarain, buat apa yang ada masalah di mobil kita, buat apa kerusakan yang ada di mobil kita jalani sama-sama. Dan makasih juga walaupun hancurnya mobil kita, tapi masih lengkap, masih bisa dijalanin, masih bisa dibawa kemana aja yang kita mau. Dan makasih untuk selalu diisi bahan bakarnya, makasih juga untuk selalu dirawat. Dan maaf kalau kadang bisa keluar dari jalurnya. Saya mau ucapin makasih karena pas sama kamu aku jadi tahu semuanya. Mau ucapin makasih karena sama kamu aku udah belajar banyak hal, belajar lebih mengenal diri sendiri. Terus pokoknya sama kamu tuh aku tahu semua jalan-jalan yang harus aku lewatin, dari tempat ini, tempat itu yang aku kira jauh banget nih, ternyata dekat. Itu bermakna banget buat aku yang kemana-mana nggak bisa gitu. Pokoknya mau makasih kamu udah ngebawa aku ke jalan yang bikin aku bahagia, udah mengisi warna-warna yang cantik, yang bagus gitu untuk hidup aku. Udah ngasih kepercayaan, udah ngasih rasa percaya diri buat aku, buat kalau aku bisa nih buat bahagia gitu. Dan aku pokoknya mau sama-sama kamu terus, bahagia sama kamu terus gitu. Pokoknya aku cuma bilang makasih udah selalu ada buat aku.